Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan yang kedua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi ini sudah memasuki pertemuan yang kedua ya. Nah, maka dari itu coba simak materi apakah yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama adalah menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa ya. Karena pada masa pandemi ini semua materi ini diringkas ya, dipadatkan ke intinya saja. Jadi Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajarnya ya, walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya, simak ya. Ini menonton video ini tidak akan lebih dari 5 menit, jadi cukup simpel, sengaja Bapak dipadatkan. Yang pertama, yaitu kita akan belajar mengenai tokoh. Nah, di dalam teks cerita fantasi ini pasti terdapat tokoh. Nah, tokohnya seperti apa? Nah, segala yang berhubungan dengan teks pasti ada tokohnya. Tokoh tersebut pasti memiliki nama. Nah, nama tersebut itu termasuk ke dalam tokoh ya. Yang kedua, di dalam sebuah teks juga pasti ada latar ya. Latar itu terbagi menjadi 3, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu contohnya itu kejadian pada siang hari, pagi hari, malam hari. Nah, ada latar tempat berhubungan dengan tempat. Contohnya di kamar, di ruang tamu, di Bandung. Coba deh. Nah, kalau suasana itu berhubungan dengan suatu kondisi dari tokoh ya. Misalnya suasananya sangat mencekam, berarti si tokoh tersebut mengalami ketakutan. Suasananya sangat bahagia, suasananya sangat riang, suasananya sangat sedih. Nah, itu yang dinamakan dengan suasana. Jadi suasana itu peristiwa atau peristiwa yang dialami dari sebuah tokoh. Yang ketiga ada alur. Alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Nah, di dalam teks, ketika kalian membaca sebuah teks cerita fantasi, pasti ada alurnya. Alurnya itu bisa juga maju, mundur, ataupun campuran. Nah, kalau alur maju, pasti menceritakan tentang masa depan. Jadi alurnya maju, tidak menceritakan dengan masa lalu. Nah, kalau alur mundur, pasti menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi. Nah, kalau campuran, berarti gabungan dari kedua tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Ada apa aja kira-kira? Yang pertama, memiliki keajaiban. Tokohnya itu memiliki keajaiban. Hal-hal yang aneh di luar nalar itu termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Ya. Contoh, kalian sudah pernah menonton atau membaca Harry Potter. Nah, Harry Potter itu seorang manusia yang memiliki keajaiban. Contohnya Harry Potter memiliki sapu yang bisa terbang. Nah, Harry Potter juga bisa mempunyai keajaiban gitu ya. Yang selanjutnya ada tokohnya unik. Tokohnya unik itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Berarti tidak dimiliki di dunia nyata tokohnya. Bersifat fiksi. Jadi kejadiannya itu tidak benar-benar terjadi. Jadi teks cerita fantasi itu jelas kejadiannya itu tidak pernah terjadi. Mana mungkin kan di dunia nyata sapu bisa terbang misalnya. Ya. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini ketika Bapak sudah menerangkan dengan sesingkat mungkin, nanti link di tugas itu akan Bapak share di WA untuk kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian tentang teks cerita fantasi. Ya. Terima kasih.